Kembali lagi di pembelajaran kelas 6 tema 5 subtema 2 pembelajaran kelima, yaitu Gerabah adalah karya seni yang terbuat dari tanah liat yang dapat dimanfaatkan menjadi alat-alat yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Contoh, satu kendi digunakan untuk penampung air minum, 2 tempayang, periuk, cawan jadi. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Ikuti paparan berikut ini. Pada awalnya, pengambilan tanah liat. Tanah liat diambil dengan cara menggali secara langsung ke dalam tanah yang mengandung banyak tanah liat yang baik. Tanah liat yang baik berwarna merah coklat atau putih kecoklatan. Tanah liat yang telah digali kemudian dikumpulkan pada suatu tempat untuk proses selanjutnya. Persiapan tanah liat. Tanah liat yang telah terkumpul disiram air hingga basah merata kemudian didiamkan selama 1 hingga 2 hari. Setelah itu, kemudian tanah liat digiling agar lebih rekat dan liat. Nah, bagaimanakah proses penggilingan pada gerabah? Nah, ada 2 cara penggilingan, yaitu secara manual dan mekanis. Penggilingan manual dilakukan dengan cara menginjak-injak tanah liat hingga menjadi ulet dan halus. Sedangkan secara mekanis dengan menggunakan mesin giling. Hasil terbaik akan dihasilkan dengan menggunakan proses giling manual. Proses pembentukan. Setelah melewati proses penggilingan, maka tanah liat siap dibentuk sesuai dengan keinginan. Aneka bentuk dan desain dapat dihasilkan dari tanah liat. Seberapa banyak tanah liat dan berapa lama waktu yang diperlukan tergantung pada seberapa besar gerabah yang akan dihasilkan, bentuk dan desainnya. Perajin gerabah akan menggunakan kedua tangan untuk membentuk tanah liat dan kedua kaki untuk memutar alat pemutar, perbot. Kesamaan gerak dan konsentrasi sangat diperlukan untuk dapat melakukannya. Alat-alat yang digunakan yaitu alat pemutar, perbot, alat pemukul, batu bulat, kain kecil. Air juga sangat diperlukan untuk membentuk gerabah dengan baik. Penjemuran. Setelah bentuk akhir telah terbentuk, maka diteruskan dengan penjemuran. Sebelum dijemur di bawah terik matahari, gerabah yang sudah agak mengeras dihaluskan dengan air dan kain kecil lalu dibatik dengan batu api. Setelah itu baru dijemur hingga benar-benar kering. Lamanya waktu penjemuran disesuaikan dengan cuaca dan panas matahari. Pembakaran. Setelah gerabah menjadi keras dan benar-benar kering, kemudian banyak gerabah dikumpulkan dalam suatu tempat atau tungku pembakaran. Gerabah-gerabah tersebut kemudian dibakar selama beberapa jam hingga benar-benar keras. Proses ini dilakukan agar gerabah benar-benar keras dan tidak mudah pecah. Bahan bakar yang digunakan untuk proses pembakaran adalah jerami kering, daun kelapa kering ataupun kayu bakar. Penyempurnaan. Dalam proses penyempurnaan, gerabah jadi dapat dicat dengan cat khusus atau diglasir sehingga terlihat indah dan menarik sehingga bernilai jual tinggi. Karya seni komoditas Indonesia merupakan ekspor dalam ruang lingkup ASEAN. Dan di samping gerabah ada juga komoditas batik yang tidak kalah pentingnya, sebagai ciri khas negara Indonesia. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi banyak atau poligon sisi berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. sifat-sifat limas segitiga. Yang pertama, semua sisi-sisi limas tersebut berbentuk segitiga. Yang kedua, limas segitiga tersebut memiliki 4 sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC, ABD, BCD, dan ACD. Jika sebuah limas segitiga memiliki sisi-sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka limas tersebut dinamakan limas segitiga beraturan. Kemudian limas segi empat. Ciri-cirinya adalah limas segi empat memiliki alas berbentuk segi empat, persegi ataupun persegi panjang. Kedua, setiap diagonal segi empat, persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Dan ketiga, panjang diagonal alas AC dan BD memiliki ukuran yang sama panjang. Dan yang keempat, memiliki 4 sisi berbentuk segitiga yang sama besar. Cara menghitung volume limas segi empat. Yang pertama, temukan panjang dan lebar alas. Kita lihat gambarnya adalah panjang alasnya sebuah limas adalah 4 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Langkah kedua, kalikan panjang dan lebarnya untuk menemukan luas alas limas. Luas alas limas adalah 3 kali 4
sama dengan 12 cm kuadrat. Langkah yang ketiga, kalikan luas alas dengan tingginya. Luas alasnya adalah 12 cm kuadrat dan tingginya adalah 4 cm. Maka hasil perkaliannya adalah 12 kuadrat kali 4 cm sama dengan 48 cm kubik. Langkah keempat, bagi hasilnya dengan angka 3. Jadi 48 cm kubik per 3 sama dengan 16 cm pangkat 3. Jadi volume limas tersebut adalah 16 cm pangkat 3. Lanjutkan untuk menghitung volume limas segitiga. Langkah pertama, temukan panjang dan lebarnya. Lebar segitiga adalah 2 cm dan panjangnya adalah 4 cm. Kemudian langkah yang kedua, hitunglah luas alasnya. Luas alas atau A sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Inilah cara menghitungnya. Luas sama dengan 1/2 A kali T. Maka 1/2 kali 2 kali 4, maka 1/2 kali 8. Jadi jawabannya adalah luas alasnya adalah 4 cm kuadrat. Kemudian langkah ketiga, kalikan luas alasnya dengan tinggi limas. Jadi luas alas adalah 4 cm pangkat 2 dan tingginya adalah 5 cm. Jadi 4 cm pangkat 2 kali 5 cm sama dengan 20 cm pangkat 3. Kemudian langkah yang keempat, bagilah hasilnya dengan 3. Jadi 20 cm pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 6,67 cm pangkat 3. Jadi volume limas dengan tinggi 5 cm dan alas segitiganya dengan lebar 2 cm dan panjangnya 4 cm adalah 6,67 cm pangkat 3. Ayo kita selesaikan soal berikut. Sebuah limas segitiga mempunyai alas dengan panjang 3 cm dan lebar 4 cm. Tinggi limas adalah 5 cm. Pertanyaan, berapakah volume dari limas segitiga tersebut? Kita jawab ya. Kita harus buat dulu diketahui. Yang pertama diketahui panjang 3 cm, lebar 4 cm dan tingginya 5 cm. Jadi volume adalah, kita masukkan rumus 1/3 panjang kali lebar per 2 kali tinggi. Maka 1/3 kali 3 kali 4 per 2 kali 5. Jadi jawabannya adalah 1/3 kali 6 kali 5. Maka jawabannya 2 kali 5 sama dengan 10 cm pangkat 3. Sekian dan terima kasih, semangat belajar.